Program utama, orang Islam tak perlu mengaji karena mengaji itu sia-sia belaka, menghabis-habiskan usia. Orang Islam di Indonesia yang penting politik kekuasaan dan kaya harta. Lawong Jokowi dan Prabowo saja yang tidak bisa mengaji bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu untuk apa orang Islam Indonesia harus capek-capek mengaji segala? Untuk apa orang Islam Indonesia harus mengaji, memahami ayat-ayat Al-Quran? Enggak penting, enggak perlu. Yang penting itu politik kekuasaan. Yang penting orang Indonesia menjadi kaya harta. Setelah kaya harta, langsung haji dan umroh ke Mekah. Setelah itu pulang-pulang mendapatkan gelar Pak Haji dan Bu Haji. Keren mendapatkan gelar Pak Haji dan Bu Haji, seolah-olah dianggap menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Untuk apa mengaji Al-Quran? Enggak penting. Sia-sia belaka mengaji, memahami ayat-ayat Al-Quran. Toh banyak sekali orang-orang yang paham Al-Quran menjadi bejat. Tetapi lebih bejat orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, kalau seandainya 100 orang Islam bodoh tentang Al-Quran, itu yang 99% penjahat semua. Jadi kalau seandainya 100 orang Islam bodoh, yang 99% itu penjahat semua, koruptor semua, brengsek semua, bajingan semua. Sedangkan kalau ada orang yang 100 orang paham Al-Quran, hanya 1% saja mungkin yang bejat, yang penjahat. Jadi kalau 100 orang Islam paham Al-Quran, maka hanya kemungkinan 1% yang penjahat. Coba sekarang kita bandingkan. Umat Islam yang bodoh-bodoh tentang Al-Quranul Karim, yang bodoh ini tidak paham tentang Al-Quran, ngakunya beragama Islam. Dari 100 orang itu loh, kalau seandainya menjadi penjabat, yang 99% itu penjahat, karong semua. 99%. Hanya 1% mungkin yang baik. Sedangkan kalau orang-orang Islam itu paham Al-Quran, dari 100 orang yang paham Al-Quran, mungkin hanya 1% yang penjahat. 99% mereka takut kepada Allah. Sehingga ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana. Tetapi aneh di Indonesia ini, antara umarok dan ulamanya enggak pernah membahas tentang program pengajian per RT. Sedangkan mayoritas rakyat Indonesia ini beragama Islam. Lalu mengapa enggak pernah ada program bagaimana mengentaskan buta huruf Al-Quran per RT? Setiap RT di Indonesia harus ada guru-guru ngaji Al-Quran yang diurus oleh negara dan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia enggak, seolah-olah enggak tahu arah jalan. Mereka ketika kampanye saja ngaku beragama Islam. Islam hanya dijadikan kedok untuk politik kekuasaan. Untuk politik kekuasaan, karena apa? Kalau mereka seandainya ngakunya bukan agama Islam, mungkin enggak akan terpilih. Karena pemilih di Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam. Sehingga para pemimpin-pemimpin itu kalau seandainya mereka ngakunya non-muslim, nggak akan terpilih di Indonesia. Tapi mengapa setelah mereka menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam di Indonesia, nggak ada program ngaji? Bahkan antara ulama-ulama, pemimpin-pemimpin ormas Islam dengan umara kong kali kong hanya mikir kekuasaan. Inilah kenyataan. Orang Islam di Indonesia tidak perlu mengaji, memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Lah wong Jokowi dan Prabowo saja yang tidak bisa mengaji, mereka berdua bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu untuk apa mengaji, memahami ayat-ayat Al-Quran segala? Menghabiskan waktu, membuang-buang usia. Menjadi orang Islam di Indonesia itu yang penting kaya raya, yang penting kaya harta, kerja begitu seperti programnya Jokowi, ajarannya Jokowi. Kerja. Yang penting kaya harta. Kemudian haji dan umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu diberi gelar Pak Haji dan Bu Haji. Sudah dianggap sebagai orang-orang yang soleh dan solihah.
yang menguasai berbagai macam ilmu-ilmu Islam. Padahal ketika sudah diberikan gelar Pak Haji, Bu Haji, disuruh memimpin doa saja tidak bisa. Memimpin doa saja tidak bisa. Apalagi disuruh untuk menjadi imam sholat fardu 5 waktu, atau menjadi imam yasinan tahlilan, menyuruh para ustadz-ustadz yang miskin-miskin. Ustadz-ustadz yang miskin-miskin itu disuruh untuk mimpin yasin tahlil. Orang-orang kaya yang penting gagah, pemberani, seolah-olah ngasih uang begitu. Tapi anehnya nih, mayoritas rakyat Indonesia walaupun nggak ngerti Al-Quran, mereka itu merasa mampu dan adil ketika menjadi pemimpin pemerintahan. Padahal orang Islam yang tidak pernah menggunakan matanya untuk mengaji Al-Quran, nggak pernah menggunakan telinganya untuk mengaji Al-Quran secara serius, itu dhalimun li nafsih. Dhalimun li nafsih artinya adalah dhalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mengapa banyak orang Islam di Indonesia itu yang nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, padahal agamanya Islam? PD-nya kalau urusan masalah kekuasaan, dan rakyat Indonesia juga begitu. Kalau ada konten-konten pengajian sepi. Tapi kalau membahas politik kekuasaan rame. Tetapi kami sangat yakin insya Allah Indonesia akan segera berubah. Rakyat Indonesia akan segera berubah. Mereka akan lebih mencintai ilmu pengetahuan, mencintai ilmu-ilmu Al-Quran, mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian istibaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga setiap kampung banyak orang yang soleh dan solihah. Mungkin pecundangnya hanya 1-2. Kalau setiap kampung banyak orang yang soleh dan solihah, pejuang-pejuang sejati, Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Walaupun toh saat ini Indonesia ini rata-rata di setiap kampung pejuangnya hanya 1 atau 2, pejuangnya hanya 1 atau 2, yang lainnya pecundang. Coba aja lah kita lihat, masing-masing kampung kita tuh sulit mencari pejuang-pejuang sejati. Rata-rata adalah para pecundang-pecundang. Lalu bagaimana Indonesia ini mau maju dari mana? Kalau Indonesia itu mau maju, ya setiap kampung itu rata-rata isinya adalah orang-orang soleh solehah, pejuang-pejuang sejati. Kalau seandainya ada pecundangnya 1 atau 2 itu ya wajar. Tapi jangan sampai Indonesia ini masing-masing kampung rata-rata pecundang, pejuangnya hanya 1 atau 2. Itu pun masih sulit dicari. Oleh sebab itulah mari kita berpikir waras kalau kita ingin membangun bangsa dan negara kita. Jangan hanya omon-omon belaka, tetapi nggak ada bukti nyata. Sedangkan Indonesia ini mayoritas orangnya beragama Islam. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin amin amin. Allahumma amin. Allahu akbar walillahil hamd.